Di antara barisan perbukitan hijau yang menjulang di Kecamatan Kelumayan Barat, Kabupaten Tanggamus, terdapat sebuah pohon yang tampil menorehkan kemajuan, yaitu pohon merbau. Kalau bicara soal pembangunan, pohon merbau memang tidak perlu diragukan lagi. Jalan-jalan gang menuju rumah warga kini sudah mulus dan nyaman dilalui. Padahal wilayah ini berada di daerah pegunungan dengan kondisi medan yang cukup ekstrim. Sebelum dilakukan pembangunan, jalan di pohon merbau dikenal sangat ekstrim dan juga berbahaya. Di sebelah kiri terbentang tebing curam, sementara di kanan menganga jurang yang dalam. Setiap kali hujan turun, jalan menjadi licin dan juga sulit dilewati, baik oleh pejalan kaki, kendaraan roda dua, bahkan warga yang membawa hasil panen. Namun berkat kepemimpinan Bapak Rohadi selaku Kepala Pokon, keadaan itu kini berubah total. Melalui pembangunan jalan rapat beton yang dilakukan setiap tahun, gang-gang sempit dan jalan menanjak kini disulap menjadi jalur yang aman, kuat, dan nyaman dilalui. Bapak Rohadi selalu memastikan agar pembangunan dilakukan merata di setiap dusun, demi keselamatan dan kenyamanan seluruh masyarakat Pohon Merbau. Program-program yang telah saya laksanakan mulai awal saya ngejabat tahun 2023 sampai 2024, dan alhamdulillah program-program tersebut sesuai dengan aturan pemerintah kami laksanakan dengan baik. Terutama di Pohon Merbau itu kebanyakan ke fisik yang saya laksanakan. Contoh ketahanan pangan, saya bangunkan kerabat beton, kemudian pembenahan jalan PKTD, kemudian penerima-penerima BLT sesuai aturan pemerintah, dan sudah saya laksanakan dengan baik dan dibagikan dengan baik ke masyarakatnya. Nah ini bukti salah satu bangunan fisik Pohon Merbau yang dilaksanakan di 2025 dengan panjang 50 meter. Alhamdulillah sudah selesai, dan kami sebagai pemerintah Pokon juga selalu ingin membangun Pokon dengan cara yang lebih bagus lagi. Ya, apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Pokon itu benar adanya, dan kami juga sebagai pemerintahan Kepala Pokon menghimbau ke masyarakat, khususnya di Dusun Gunung Sari yang berketempatan di sini. Kami juga menyampaikan kepada warga masyarakat agar kiranya bisa melestarikan ataupun merawat bangunan yang ada di Pokon kita agar supaya bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Pohon Merbau. Ini sebelum dibangun kondisinya seperti apa sih Pak? Yang saya dengar dari masyarakat sekitar katanya ini cukup parah Pak ya? Cukup parah lah. Ibaratnya kan dari Kepala Pokon sebelumnya parah kan.
nggak bisa, ibarat pengajuan juga nggak dapat lah ini buat perbaikan jalan. Itu seberapa parahnya bisa digambarin nggak Pak? Ketika motor dilintasin itu gimana? Seberapa parahnya sih? Ya kalau ibaratnya bawa motor ya, kalau ibaratnya licin sedikit aja apa pada jatuh gitu kan. Ya, apalagi mengingat lagi kondisi ini berada di area perbukitan Pak ya. Ya betul. Mau naik, mau turun itu pasti sangat licin kalau Licin, apalagi kan. musim hujan. Dan setelah dibangun nih Pak, gimana kondisinya? Sekarang ya lumayan enak lah kalau bawa motor, ibaratnya mobil aja bisa Udah bisa sus gitu Pak ya. Dan harapan Bapak ke depannya untuk pembangunan yang ada di Pokon Merbau ini seperti apa sih? Ya harapannya semakin merata lah. Semakin merata Pak ya. Ya setiap ganggang itu jalan makin bagus. Oke, jadi Bapak berharap ke depannya agar pembangunan yang ada di Pokon Merbau ini di gang-gang itu dicor lagi Pak ya. Betul. Biarin lebih oke dan lebih mantap Pokon Merbau ini. Iya. Dan Bapak kenal nggak sosok kepala Pokon di Pokon Merbau ini, siapa namanya? Bapak Rohadi. Bapak Rohadi. Pak Rohadi itu di mata masyarakat, di mata Bapak gimana sih sosoknya? Cukup bagus, cukup tegas juga. Tegas, bagus, bermasyarakat nggak beliau itu Pak? Sangat bermasyarakat. Sangat bermasyarakat Pak ya. Untuk pembangunan dan juga bantuan gimana sih kinerja beliau ini? Untuk bantuan ya cukup merata, ibaratnya masyarakat miskin ikut terbantu juga. Ya, dan untuk pembangunan gimana yang Bapak lihat sendiri sepak terjang beliau Pak? Untuk pembangunan makin bagus. Sebelum dibangun kondisi jalan ini ya, untuk khususnya untuk masyarakat dusun Pokon Merbau, masyarakat kalau mau ke kebun membawa hasil itu sangat sulit, dan bahkan mereka itu rela berjalan kaki untuk mengangkut hasil-hasil bumi yang ada di kebun mereka. Tapi setelah kita bangun ya, dari pemerintahan Pokon Merbau, masyarakat merasa senang dan gembira. Kenapa? Karena masyarakat merasa terbantu ya, terbantu atas pembangunan ini yang tadinya dia itu membawa hasil bumi yang dipanggul, dituncun. Sekarang masyarakat merasa enak karena sudah pakai kendaraan roda 2, roda bermotor yang tadinya itu berat menjadi ringan. Artinya dari segi manfaatnya juga, tanggapan dari masyarakat juga, beliau juga menganggap positif ya. Yang tadinya awalnya itu hasil taninya itu murah, dan setelah dibangunnya jalan wisata ini, hasil ataupun harga hasil bumi yang mereka miliki itu cepat meningkat. Itu tanggapan dari masyarakat. Dan tentunya kami dari pemerintahan Pokon Merbau agar kiranya masyarakat lingkungan di sekitar ya, agar bisa menjaga bangunan yang ada di kampung kita agar supaya awet dan bisa bermanfaat khususnya untuk masyarakat Pokon Merbau. Perhatian Bapak Rohadi terhadap kesejahteraan warga juga terlihat melalui penyaluran bantuan langsung tunai BLT. Bantuan ini diberikan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan sebagai bentuk kepedulian pemerintah Pokon terhadap warga yang kurang mampu.
Sekarang saya berada di kediaman Ibu Maris, yang dimana Ibu Maris adalah selaku penerima bantuan langsung tunai di Pokon Merbau, Kecamatan Kelumen Barat, Kabupaten Tanggamus. Dan di samping Ibu Maris ditemani oleh Pak RT, Pak ya. Iya betul. Bu Maris ini penerima bantuan langsung tunai dari tahun berapa sih, Pak? 2023, 2024, 2025. Dari 2024 sampai 2025, Bu ya. Iya. Dengan adanya bantuan tersebut, tanggapan Bu Maris gimana nih? Senang apa enggak? Senang. Senang, Bu ya. Iya. Ibu sekali mendapatkan bantuan itu jumlahnya berapa sih, Bu? Nggak tahu ya Ya, jumlahnya. 300 itu. 300 per Per bulan, bulan, Pak ya. iya. Ibu gunain uang dari dapat bantuan itu untuk apa aja? Untuk berobat ibu. Untuk berobat. Ibu Iya. kena sakit apa sih, Bu? Kalau bisa tahu, Bu? Pas sakit apa ini? Hampedu batu. Jadi dengan adanya bantuan tersebut sangat membantu, Bu ya, Iya. untuk tambah-tambah beli obat, untuk Iya. tambah-tambah beli bumbu dapur dan lain-lain Iya, sebagainya. Betul, Pak. Dan Ibu harapannya gimana nih? Bantuan ini masih pengen ada apa enggak? Ada. Jadi Ibu berharap agar bantuan ini tetap ada, Bu ya, Ada. agar masih bisa membantu masyarakat yang Yang memang butuh ya, gitu. terutama ibu yang pada sakit gitu loh, Pak. Yang penting itu kan udah nggak bisa kerja kayak ini. Bisa Ya. untuk berobat lah. Jadi dengan adanya bantuan ini sangat bermanfaat, bener ya, Pak RT? Betul, Nah, betul, Pak. Ya, betul. Ya, kalau segi saya sebagai Pak RT, kalau bisa ya seterusnya gitu, Pak. Ada terus gitu. Iya. Jadi ya benar bisa membantu untuk warga kita gitu, yang benar-benar membutuhkan gitu. Ini kan langsung tepat sasaran gitu. Iya. Cuma kalau Pak RT-nya yang bisa tepat sasaran gitu. Ya, jadi bener-bener tepat sasaran, Pak ya. Betul. Kemudian di sini juga ada pembangunan seperti air bersih, terus kemudian sumur bor dari ketahanan pangan 20% sudah direalisasikan semua. Selain pembangunan jalan, Pokon ini juga mengalokasikan dana desanya untuk kebutuhan vital warga, seperti pembuatan sumur bor. Sebelumnya warga harus berjalan jauh untuk mendapatkan air bersih, terutama di musim kemarau. 2025 juga kami Pokon Merbau sudah membangun sumur bor, TPT Makam. Dan TPT di Dusun Margasari. Dan kalau sumur bor itu terletak di Dusun Purwodadi. Ini tanggapan masyarakat setelah dibangun sumur bor ini seperti apa sih, Bang? Alhamdulillah tanggapan masyarakat sangat baik, yang mana sebelum ada sumur bor ini kan masyarakat itu apabila ada kemarau itu sangat susah untuk mencari air sampai mengungsi di tempat yang jauh. Tapi sangat beruntung sekali pemerintah Pokon membangun sumur bor yang ada di Dusun Purwodadi ini. Jadi tanggapan masyarakat sangat senang sekali dan sangat berterima kasih. Ini sumur bor ini mengalir berapa rumah, Bang? Untuk saat ini belum dialirkan karena masih banyak air yang dari apa itu pegunungan itu masih mengalir. Oh, jadi untuk di dusun kita ini rata-rata airnya dari air pegunungan, Bang, Air ya? pegunungan bener. Dan rencananya ke depan akan menggunakan air dari Air sumur bor ya, ini. ya benar. Dan harapan Abang ke depannya untuk kemajuan yang ada di Pokon kita ini seperti apa sih, Bang? Ya tentunya untuk Pokon Merbau khususnya Dusun Purwodadi semakin maju, semakin berkembang masyarakatnya. Mudah-mudahan untuk pembangunan selanjutnya
kami minta dari pemerintah Pekon Merbau itu lebih berkembang lagi, lebih masuk ke dalam pelosok-pelosok lagi. Oke, terima kasih banyak Bang ya. Siap. Ya, inilah sumur bor yang ada di dusun paling ujung yang berada di Pekon Merbau, yang dimana Pekon Merbau ini tidak hanya di dekat-dekat Pekonnya aja Bang ya, bahkan yang di jauh ujung sekalipun tetap dibangun. Dan alhamdulillah program dari pemerintah Pekon Merbau juga sudah melaksanakan, yaitu ketahanan pangan 20%, yaitu programnya penggemukan kambing. Jadi pihak BUMDes itu belanja ke kambing. Ya, baik, sekarang saya berada di BUMDes Merbau Mandiri dan ditemani oleh Ketua BUMDesnya, yaitu Mas Ilham. Ini rencananya akan diisi oleh berapa puluh ekor kambing ya Mas? Rencananya untuk kambing kita isi 30 ekor, Mas. 30 ekor. Untuk jenis kambing sendiri itu? Untuk jenis kambing sendiri kemungkinan yang penggemukan, jadi kita rencananya kuping yang agak panjang itu, Mas. Oh, ini kambing Apa sih? Rambon itu Pak, ya? Sejenis Rambon itu. Itu nanti beli di umur berapa dan dijual di umur berapa itu Pak kira-kira? Itu kita beli mungkin di bibit yang sekiranya tidak terlalu lama ya, Mas, sekitar 6 bulan sampai berapa bulan itu kita udah jual lagi. Dijual lagi berarti karena penggemukan. Nanti untuk rencananya nih cari rumput atau cari pakannya sulit nggak sih Pak untuk di sekitar? Untuk di kita alhamdulillah untuk sejenis rumput mudah sih, Mas. Maksudnya kayak gampang. Jadi nanti kita sistemnya mungkin ramban, terus dicacah, dibikin selase sih, Mas. Oh, dibikin selase gitu Pak ya? Karena kalau untuk 30 ekor ramban tiap hari mungkin pegel juga ya ramban tiap hari. Dan untuk sistem bagi ke Pekon sendiri itu gimana Mas? Sistemnya mungkin nanti per tahun kita adain laporan pendapatan hasil ya, Mas. Untuk kayak mungkin kita isi nanti kita cuci, maksudnya apa kayak model buka kandang lah, jual gitu semua, baru laporan ke Pekon mungkin per tahun ya. Kalau untuk BUMDes adanya ini menurut saya bagus sih, Mas, karena desa jadi memiliki usaha yang jelas yang dikelola oleh warga masyarakat dan membantu juga sih perekonomiannya menurutku, Mas. Jadi tanggapan Mas Ilham dengan adanya BUMDes ini sangat membantu masyarakat ya? Iya. Dan harapan Mas Ilham ke depannya untuk Pekon Merbau kita ini seperti apa? Ya semoga Pekonnya bisa lebih mandiri seperti nama BUMDesnya sih, Mas. Karena BUMDes Merbau Mandiri, semoga nantinya Desa Merbau ini bisa lebih mandiri. Untuk menjalankan ekonominya. Kegiatan ibu PKK Dan alhamdulillah untuk tahun 2025 ini Pekon Merbau dari termen pertama dan termen kedua alhamdulillah sudah pencairan dan sudah dilaksanakan kegiatannya. Contoh hal yang sudah terlihat terekspos yaitu kegiatan ibu-ibu PKK dengan adanya toga, tanaman sayur-sayuran, terus kemudian kegiatan-kegiatan senam dan kegiatan-kegiatan lainnya itu sudah dilaksanakan. Tak hanya itu, ibu-ibu PKK Pekon Merbau pun ikut berperan aktif. Dengan penuh kreativitas, mereka memanfaatkan lahan kosong Pekon untuk ditanami sayuran seperti kangkung, terong, dan juga cabai.
Dari tanah yang semula tak terpakai, kini tumbuh sumber pangan yang bermanfaat bagi keluarga sekitar. Harapan saya sebagai Kepala Pekon Merbau mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, mari bantu kinerja Kepala Pekon supaya Pekon ini bisa damai, sejahtera, aman. Dan ucapan terima kasih kami sebagai pemerintah Pekon Merbau. Jadi kami berterima kasih kepada pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintahan pusat dengan adanya program-program kegiatan di desa. Mudah-mudahan Pekon Merbau menjadi lebih baik lagi. Dari tanah pegunungan yang keras, dari semangat masyarakat yang pantang menyerah, Pekon Merbau terus membuktikan diri sebagai Pekon yang maju dan juga mandiri. Di bawah kepemimpinan Bapak Rohadi, Pekon ini menjadi contoh nyata bahwa kerja keras, kebersamaan, dan kebudayaan dapat mengubah tantangan menjadi kemajuan.